saja sambil nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Pak. Oke, jadi hari ini kita pertemuan yang ke-6. Hari ini kita akan membahas 4 metode penetapan harga. Jadi untuk menetapkan suatu produk di UKM itu ada 4 metodenya yang saya pilih. Yang pertama itu ada metode penetapan harga berbasis permintaan. Yang kedua, metode penetapan harga berbasis biaya. Yang ketiga, berbasis laba. Dan yang terakhir, yang keempat, berbasis persaingan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Sebentar. Oke, jadi sebelum kita masuk ke apa itu penetapan harga berbasis permintaan, kita harus paham dulu permintaan itu didasarkan pada apa ya. Jadi yang mempengaruhi permintaan itu yang pertama ada daya beli. Jadi daya beli ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk membeli suatu produk. Terus kemauan membeli. Nah, kemauan membeli ini didasari dari motivasi atau keinginan dalam diri ataupun pengaruh dari lingkungannya. Selanjutnya produk dalam gaya hidup. Nah, ini juga salah satu yang mungkin permintaannya banyak dari kalangan anak muda karena gaya hidup yang bisa dibilang ada yang sosialitas segala macam ya. Selanjutnya manfaat produk. Jadi orang beli produk itu berdasarkan manfaatnya, kegunaan yang dibutuhkannya. Gitu. Jadi seperti ibu-ibu membeli gas ya untuk keperluan manfaatnya untuk memasak. Selanjutnya harga produk substitusi. Nah, jadi produk substitusi ini adalah produk pengganti. Jadi kalau yang produk yang biasa dibeli itu mahal atau naik harganya bisa mengganti dengan produk yang serupa dengan harga yang lebih murah, misalnya seperti itu. Selanjutnya perilaku konsumen secara umum. Nah, ini secara umum dari semua yang saya taruh di sini ada 3, 6, 7, 8 di sini. Ini adalah perilaku konsumen ya secara umum. Selanjutnya persaingan non harga. Nah, udah tahu lah kalian ini kan persaingan non harga itu pokoknya yang berhubungan di luar harga. Selanjutnya pasar yang potensial. Oke, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi permintaannya. Nah, jadi di sini kita bahas yang pertama itu metode penetapan harga berbasis permintaan, yang itu yang pertama namanya skimming price. Jadi strategi skimming price ini digunakan dengan cara menetapkan harga yang tinggi bagi sebuah produk baru atau inovasi dalam perkenalannya. Lalu kemudian menurunkan harga produk tersebut pada saat persaingan sudah mulai ketat. Nah, ini biasanya produk-produk inovasi yang dijual langsung mahal ketika langsung launching itu adalah produk-produk yang bisa dibilang produk baru yang mengatasi, memberi solusi daripada masalah yang ada di masyarakat ya. Selanjutnya penetration pricing. Jadi dalam penetration pricing ini perusahaan akan berusaha memperkenalkan produk baru dengan harga yang rendah dengan harapan akan mendapatkan volume penjualan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ini contohnya bisa kita ambil kemarin saya belanja ke Indomaret, ada jual Indomie varian baru namanya Migeti ya. Jadi Migeti itu dijual dengan harga murah. Jadi waktu saya ke kasir langsung ditawari ini produk terbaru, harganya murah. Tapi sekarang sudah lewat beberapa bulan harga Migeti itu naik. Jadi nggak seperti harga waktu dia baru launching. Seperti itu contohnya. Selanjutnya prestige pricing. Jadi prestige pricing ini merupakan strategi yang dilakukan dengan cara menetapkan tingkat harga yang tinggi. Dengan begitu, konsumen yang sangat peduli dengan statusnya akan tertarik dengan produk tersebut, lalu kemudian membelinya. Nah, ini biasanya produk-produk yang eksklusif, bisa dibilang seperti perhiasan, mobil mewah, dan lain-lain ya. Jadi dia harganya tinggi. Kalau nggak harganya tinggi dia nggak beli karena itu menyangkut tentang status sosial seperti pengertiannya tadi. Oke, selanjutnya price lining. Strategi price lining ini lebih banyak dipakai pada tingkat pengecer. Dalam strategi ini penjual akan menentukan beberapa tingkat harga pada semua barang yang dia jual. Nah, ini contoh yang
sering dilihat itu ketika kamu kalau mau beli duren. Jadi kalau duren itu di tumpuknya 1 tumpuk, 2 tumpuk, 3 tumpuk. Dari ketiga itu pasti harganya berbeda-beda dan yang pasti juga ukurannya berbeda-beda. Jadi price lining ini bisa dibilang pengelompokan harga ya. Jadi konsumen itu diberi pilihan untuk dapat membeli produk yang sesuai dengan budgetnya misalnya atau sesuai dengan keinginannya misalnya. Jadi selanjutnya penetapan harga secara dengan metode odd even pricing. Jadi ini sering dipakai untuk penjualan barang pada tingkat pengecer. Dalam metode odd even pricing ini harga yang ditetapkan menggunakan angka ganjil atau harga yang besarnya mendekati jumlah genap tertentu. Nah ini sering kita lihat nih kalau di Matahari nih. Harganya misalnya harga bajunya 57.800 misalnya, kan itu sama aja kalau misalnya orang menilai itu harganya 57 itu sama dengan adalah 60.000 misalnya gitu. Jadi digenapkan. Jadi untuk menipu ini sebenarnya harga ini untuk memainkan psikologis daripada konsumen ya. Oke, selanjutnya demand backward pricing. Jadi ini merupakan penetapan harga melalui proses berjalan ke belakang. Maksudnya adalah perusahaan akan memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Nah, jadi ini dia melihat histori penjualannya, di manakah dengan harga berapakah penjualannya mengalami atau mendapatkan volume yang tinggi, gitu, volume kuantiti ya. Jadi ketika ia menjual dengan harga sekian, volumenya tinggi, maka bisa menjadi referensi untuk menjadikan harga produk itu di masa yang akan datang. Seperti itu, untuk demand backward pricing. Selanjutnya bundle pricing. Nah, bundle pricing ini kita singkat saja, nggak usah kita baca pengertiannya, itu adalah harga paketan. Jadi di sini saya ambil ilustrasinya itu adalah kayak travel ya. Jadi kalau paket travel itu bisa kita lihat ada mulai dari tiket pesawatnya, terus akomodasinya, makannya, terus hotelnya, penginapannya, terus untuk pergi ke tempat wisatanya, ada guide-nya. Nah, itu adalah namanya paket ya. Kalau misalnya dibuat harga satu-satu kan mungkin jauh lebih mahal seperti itu. Selanjutnya, nah itu tadi metode penetapan harga berbasis permintaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 metode yang bisa digunakan untuk berbasis permintaan. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode penetapan harga berbasis biaya. Jadi dalam metode penetapan harga berbasis biaya ini, faktor penentu harga paling utama ialah aspek penawaran dan biaya, bukan aspek permintaan seperti pada sebelumnya yang kita sebutkan tadi. Nah ini secara umum bisa saya jelaskan. Jadi orang menentukan harga seperti yang udah pernah saya tampilkan ke kalian, cost calculation sheet yang usaha yang saya punya, itu harga yang saya tentukan itu berdasarkan cost calculation sheet saya. Jadi dari HPP, harga pokok produksi, kita mengharapkan margin berapa, segitulah baru kita keluarkan harga yang mau kita jual. Nah secara umum seperti itu. Nah, dalam penetapan harga berbasis biaya ini terdapat 2 metode ya di dalamnya, yaitu standar markup pricing. Jadi ini adalah penetapan harga yang ditentukan dengan cara menambah atau meng-markup persentase tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk. Nah, ini jadi menambahkan biaya itu maksudnya itu tadi, kita ingin marginnya berapa, keuntungannya berapa. Jadi kalau misalnya kita ingin marginnya berapa persen, misalnya 100% atau 150%. Tapi kalau bisa kalau jualan itu jangan sampai di bawah 70% ya keuntungannya ya. Kalau di bawah 70% untuk mampu survive untuk ke depan itu akan sulit gitu, karena biaya-biaya yang dibutuhkan juga akan banyak. Selanjutnya cost plus percentage of cost pricing. Jadi ini adalah penetapan harga yang ditentukan dengan cara menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau konstruksi. Nah ini biasanya ini menyangkut harga jasa ya, harga jasa arsitek. Jadi kalau kita menggunakan jasa arsitek untuk membangun rumah kita, misalnya rumah kita itu dibangun dengan harga 500 juta. Nah, untuk tarif si arsitek ini dia bisa sampai 10%, 7% atau berapa persen sesuai dengan penawaran ya.
Jadi dari situ kita harus menambahkan 7% tadi dari 500. Jadi ditambah 500 tambah 7%. Nah, itu adalah biaya keseluruhan. Jadi 7%-nya itu dari 500 adalah fee untuk arsitek tersebut. Jadi ini adalah metode penetapan harga berbasis biaya yang di dalam sub cost plus percentage of cost pricing. Oke, selanjutnya metode penetapan harga berbasis laba. Jadi metode ini berusaha menyeimbangkan biaya dan pendapatan dalam penetapan harganya. Upaya ini bisa dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan ataupun investasi. Nah, ini bisa kita lihat untuk penetapan harganya, dia menetapkan target volume yang spesifik. Jadi dia mengharapkan keuntungannya berapa gitu dalam misalnya satu kodi pakaian, dia berharap keuntungan berapa rupiah. Jadi dibagi 20, satu kodi kan 20. Nah, di situ bisa kita dapatkan berapa harga jualnya, misalnya seperti itu. Jadi dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk membeli satu kodi pakaian, dan kita mengharapkan keuntungan berapa dikurangi 20, nah itulah bisa kita dapatkan harga jualnya. Oke, selanjutnya metode penetapan harga berbasis persaingan. Nah, di sini selain berdasarkan pada pertimbangan permintaan, biaya ataupun laba, harga juga bisa ditetapkan atas dasar persaingan, yakni apa yang dilakukan oleh pesaing. Nah, ini bisa dibilang harganya ngikut pasar ya. Harga ikut pasar atau harga ikut persaingan. Jadi jangan sampai kita harganya lebih mahal gitu daripada pesaing, ya otomatis kan nggak laku gitu. Paling nggak kita mengikuti sama gitu harganya, tapi kita memiliki kualitas produk yang lebih baik, jenis produk yang lebih banyak dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk penetapan harga singkat saja hanya sampai di situ. Mungkin kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Coba kameranya dihidupin dulu semua. Immanuel Fernando, ada pertanyaan Immanuel? Ya ada Pak. Nggak ada ya? Oke, jadi kemarin Ada Pak. Ada Pak. Ada. Ya silakan. Ada. Ya. Jadi kan Pak, yang tadi mengenai harga penetapan yaitu bundle pricing ataupun harga paketan Pak. Contohnya kan tadi traveling Pak. Itu ya. Kenapa bisa begitu Pak? Kenapa untuk traveling nggak perorangan aja gitu Pak? Kenapa dia ada harga paketannya? Apa yang membedakannya Pak? Harga paketan dengan kalau ditentukan dengan harga pribadi-pribadi gitu. Harga satu-satu lah. Iya. Ya, itu lebih murah dia. Jadi kan untuk menarik minat konsumen itu berbagai cara manajer marketing lakukan, seperti salah satunya ini membuat harga paketan. Jadi untuk traveling biasanya bisa mengeluarkan biaya sekian juta besarnya, dengan adanya paket ini bisa lebih murah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harga paket bisa lebih murah? Nah, jadi jawabannya adalah orang-orang travel itu memiliki kerjasama dengan maskapai, kerjasama dengan hotel, kerjasama dengan guide-guide. Jadi biasanya orang yang bergerak di bidang travel ini memiliki jaringan yang luas ya, link-linknya banyak ya. Jadi dia ambil murahnya itu karena dia mendapatkan cashback atau mendapatkan potongan harga karena dia udah langganan, misalnya seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya melihat ada promo maskapai AirAsia atau Garuda Indonesia pergi ke sini, tapi belinya melalui travel ya, jangan langsung. Dari travel ini kita bisa harganya lebih murah. Kenapa? Ya karena dia mungkin udah jadi saya pernah magang dulu waktu mahasiswa S1, saya di Garuda, di branch office-nya ya Garuda yang di Jalan Monginsidi. Nah, di situ kebetulan saya kan konsentrasinya marketing. Jadi saya tahu. Jadi perusahaan travel itu yang sudah memiliki histori penjualan tiket yang banyak, nanti ada kategori-kategorinya itu di Garuda. Jadi dari pesanan tiket yang sudah banyak itu, disitulah dia dapat yang namanya cashback atau potongan harga. Nah, dia tidak mengambil keuntungan dari situ, tapi dia memotong harganya untuk dijual ke konsumen. Supaya apa? Supaya ya itu tadi, mungkin dia ingin
branding juga travelnya supaya lebih dikenal orang, murah, atau supaya volume penjualannya meningkat walaupun labanya tetap. Seperti itu, Immanuel Fernando. Kira-kira cukup jelas atau kurang jelas? Pak. Oke. Sangat jelas, Pak. Oke. Ada lagi kira-kira ini Rizky Marlan, Pandi Afriansa. Orangnya mana ini? LD Pramudia. Oke, jadi untuk dua pertemuan kemarin, mohon maaf saya nggak bisa ngajar, tapi saya melihat kalian presentasi, saya tahu karena saya yang buka zoomnya kan, saya dengerin pakai headset, tapi saya sambil kerja, jadi nggak bisa bawa kuliah. Ada beberapa orang lagi yang nggak ikut presentasi, ya saya rasa konsekuensinya adalah nilai ya. Jadi untuk tugas satunya dia nggak ada nilainya. Jadi nanti akumulasi tugas itu ada. Jadi nilai di apa itu kan ada tuh nanti nilai tugas, etika, UTS sama UAS kan. Jadi tugas itu saya bagi beberapa tugas, jadi nanti dijumlahkan baru dirata-ratakan. Kalau misalnya nggak ada yang satu, ya udahlah nggak ada berarti nilainya. Ya ada beberapa orang, ada 2 orang ya Nurul. Iya Pak, 2 atau 3 orang itu Pak. Jadi Yang ada yang masuk juga Pak, cuman dia keluar lagi gitu Pak. Zoom ya. selanjutnya dia nggak ikut gitu. Oke, nggak apa-apa. Berarti dia Apa nggak aja mau. gitu, Pak. Ya, berarti dia nggak mau. Nggak usah kita tanya-tanya lagi. Kalau mau nanti tugas selanjutnya aja. Apa namanya? Jadi lupa saya mau ngomong apa tadi. Nah, untuk bahan presentasi kan slide PowerPoint apa itu kan. Mungkin ya yang saya lihat masih belum ada gitu ya yang bisa desainnya itu yang eye catching, yang enak saya lihat gitu. Tapi usaha kalian itu udah cukup bagus lah. Mungkin kedepannya tugas-tugas sama saya bakal seperti itu. Kalau bisa ya dibagusin lagi tampilannya. Dan PowerPoint itu dia jangan deskripsi, jangan tulisannya kecil-kecil, jadi susah untuk dilihat. Oke, ada pertanyaan. Oh ya, itu tugas yang kemarin yang presentasi itu sebenarnya tujuannya adalah supaya kalian mahasiswa klaster 2 itu adalah mahasiswa yang tujuannya untuk dijadikan seorang manajer ya. Jadi seorang manajer itu harus mampu melihat kondisi pasar, kondisi suatu usaha, kondisi suatu fenomena. Jadi tugas kemarin itu saya kenapa suruh analisis SWOT terhadap UKM. Nah, itu melatih kalian untuk melihat bagaimana sih komposisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh satu UKM. Begitu juga dengan persaingannya. Jadi bukan hanya sekedar saya kasih tugas, kalian presentasi, kumpul, nggak seperti itu. Tapi kita maunya tujuan dari universitas, tujuan dari prodi itu ya sampai gitu ya. Jadi silabus yang udah dibuat sama saya, yang udah ditugaskan ke saya sampaikan kalian dan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Oke, untuk pertemuan hari ini ada yang ingin dipertanyakan? Pak Nurul mau bertanya nih Pak. Boleh, silakan. Kan tadi kita bahas mengenai metode penetapan harga kan Pak. Nah, Ya. jadi mau ditanyakan ini berdasarkan permintaannya gitu Pak. Kesalahan apa gitu Pak yang sering terjadi atau masalah apa yang sering terjadi ketika kita menetapkan harga itu berdasarkan permintaan gitu Pak? Nah, kalau yang namanya berdasarkan permintaan itu berarti kan kita menyesuaikan konsumen gitu. Jadi tadi salah satu contohnya misalnya kita ambil sebentar ya. Nah, kita ambil aja lah contoh prestige pricing ya, penetration pricing. Jadi penetration pricing ini kan dibuat dengan harga yang murah kan, harga yang murah, baru nanti sambil mengikuti ininya baru dia nanti harganya naik. Nah, permintaan pasar itu, permintaan konsumen itu, kalian tahu hukum ekonomi, mendapatkan harga yang semurah-murahnya dan mendapatkan barang yang sebanyak-banyaknya kan, dengan harga yang semurah-murahnya
mendapatkan harga yang mendapatkan barang yang sebanyak-banyaknya. Nah itu jadi kalau dibilang kendala, sebenarnya nggak ada kendala untuk penetapan berdasarkan permintaan. Bagaimana cara kita saja untuk menetapkan harga itu. Jadi sesuai dengan produknya gitu. Jadi jangan salah produk, jangan salah metode. Kalau produknya seperti yang tadi misalnya berlian tadi ya, perhiasan prestis tadi yang berdasarkan prestis tadi itu. Nah kalau kita jual murah, jadi orang-orang yang memiliki status sosial tinggi itu gak akan mau beli. Dia mikir itu kualitasnya pasti nggak bagus atau palsu atau KW kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sesuaikan dengan produknya, kita sesuaikan dengan pasarnya atau permintaan pasarnya, itu pasti nggak ada kendala. Jadi yang terpenting ini kan kalian sudah pelajari, kalian kan mahasiswa, kalian sudah tahu produk yang seperti apa yang bisa dijual dengan metode ini, produk seperti apa yang bisa dijual dengan metode ini. Seperti itu, Nurul. Walaupun jualan itu berbeda dari yang permintaan global sekarang gitu Pak. Misalnya kayak masker gitu Pak. Kan sekarang lagi muncak-muncaknya masker, waktu kemarin tuh kan Pak hand sanitizer gitu. Jadi kan seharusnya kita tuh gimana ya Pak, ngikuti perkembangan gitu kan Pak supaya berjalannya ekonomi kita gitu. Maksudnya berjalannya usaha kita gitu Pak. Nah, jadi yang saya bingung kan gimana kalau misalnya kami yang jualannya nggak kayak gitu Pak. Terus kita kan harus menetapkan apa ya Pak? Menetapkan metode itu berarti harus mengikuti berdasarkan biaya. Kalau kayak pasar gitu. Ya Pak. Biaya ya Pak ya. Iya udah sering biaya karena kan kayak kamu bilang tadi kami nggak bisa ngikutin nggak bisa ngikutin tren yang sudah terjadi gitu. Misalnya kalian beli waktu sebelum scuba itu dibilang nggak boleh dipakai, kan scuba harganya 15.000 tuh masker. Sekarang tiba bilang itu nggak boleh dipakai di mall, nggak boleh dipakai ke sini, nggak boleh dipakai ke situ. Sekarang harganya 10.000 3. Nah itu kan berarti dia mengikutin tren, mengikuti keadaan situasi. Nah, balik lagi kalau berarti dengan perolehan biayanya tinggi, menjualnya mengikuti pasar ya otomatis kita rugi. Ya jadi daripada nggak terjual ya bagus mengikuti itu. Makanya tadi berdasarkan situasi, berdasarkan permintaan dan berdasarkan produknya gitu Nurul. Pak Yuda. Ya, Pandi. Mana mukanya Pandi? Saya mau nengok yang mana Pak, orangnya. Nggak baik Pak, dia tadi keluar masuk terus. Ya. Ada apa Pandi? Ini Pak, maaf ya Pak. Soalnya kamera saya kan ini hidup Pak, tapi nggak ada muncul kamera lagi gitu Pak. Ya. Ada yang mau ditanya? Halo? Halo? Ya, si Pandi jaringannya nggak bagus. Lagi di mana dia? Mikrofonnya pun nggak tampil di sini. Nah, ada keluar dia. Hilang jaringan. Oke, Nurul. Ya, jadi kalau misalnya kita, ya seperti saya bilang tadi, kalau kita memperoleh produk tadi dengan harga yang, misalnya harga yang sekian gitu, tiba udah situasi kondisi berubah, harga jatuh, kita nggak mampu lagi untuk membalikkan modalnya kan, seperti itu maksudnya. Iya itu Pak, gitu Pak. Ya, itulah namanya bisnis, itu namanya orang jualan ya kan. Itu adalah salah satu risiko. Dan bagaimana manajemen risikonya ya masing-masing pelaku usaha itu. Jadi jangan sampai nyetok barang banyak-banyak atau jangan ya salah satu solusinya itu waktu kemarin tuh jangan nyetok barang banyak-banyak. Karena seiring berjalannya waktu akan berubah regulasi, akan berubah pasar, akan berubah tren dan sebagainya. Ya kan Nurul? Itu cuma untuk kebutuhan tambahan aja kan Pak. Tapi kalau misalnya kebutuhan pokok nggak kayak gitu ya Pak ya? Kalau kebutuhan pokok pasti ngikut harga pusat itu dia. Ya kan? Iya Pak. Iya. Kalau rempah-rempah gitu kan dia ngikutin gimana ya Pak? Maksudnya ya ngikuti perkembangan aja kan Pak. Maksudnya nggak berubah-berubah harganya. Jadi gimana ya Pak? Maksudnya nggak terlalu jatuh kali gitu, nggak terlalu naik kalau kali juga. rempah tergantung di sana, di sumber sana. Kalau misalnya
harga palawija naik gitu ya, udah otomatis di pasaran juga naik sampai ke konsumen itu tahap retail yang paling bawah itu pasti naik. Ya yang penting itu jadi setiap harga tuh semuanya mempengaruhi. Kalau misalnya kayak yang kamu bilang rempah-rempah itu berhubungan dengan pupuk, berhubungan dengan iklim karena dia kan tanaman. Kalau pupuk naik, harga pasti naik. Kalau iklim jelek, harga pasti naik karena dia langka, nggak panen apa segala macam. Seperti itu. Oke, waktu kita tinggal 9 menit lagi. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Kita nggak lama-lama. Oh, saya share dulu absennya ya. Nanti next saya ada kasih tugas untuk kalian. Sebentar ya. Jadi saya dapat kelas malam. Orang kelas malam itu nggak boleh kuliah gitu. Jadi kuliahnya lewat e-learning. Enak kali ya kan? Iya, Pak. Nah, tapi ya agak disiksa lah karena enak ya kasih tugas banyak. Kalian mau gitu? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya lebih bagus kuliah kayak gini. Ngapain dikasih tugas banyak-banyak? Saya bilang kalau orang apa kalau dosen ngasih tugas kayak gini pasti nanti ngerangkum, nulis ya kan. Saya rasa itu udah nggak zamannya lagi. Nulis ini materi tentang ini ditulis pakai tangan, difoto. Saya rasa udah nggak itu lagi zaman sekarang. Cuman nggak ada lagi solusi lain, cuman itu yang bisa dibuat ya kan. Nanti dibuat project ini lagi pandemi ya, bisa juga. Jadi ya salah satu yang bisa dibuat itu. Nah ya silakan. Siapa yang ngomong? Kan si Pandi, Pak. Pandi. Ya Pandi, silakan Pandi. Ya silakan Pandi. Itu Pak, kan kalau dalam penetapan harga ada tuh harganya dia nggak genap dia Pak. Dia ada 999 itu apa strategi juga atau gimana Pak? Iya, kan saya bilang tadi. Strategi kan, Pak. Iya, salah satu strategi itu. Orang kan itu dia bermain sama psikologi deh. Saya pernah pelajarin itu. Jadi untuk penentuan harga yang ujungnya nggak digenapkannya yaitu dia bermain di psikologi. Jadi harga di depannya itu dipikirnya. Jadi kan misalnya harga di depannya 5 gitu. Tapi di ujungnya angka di atas 5. Puluhannya itu di atas 5. Dia otomatis kan kalau digenapin dia 6 jadinya. Tapi dalam benak kita, psikologis kita itu dia menganggap itu 5. Nah, itu dia salah satu strategi supaya orang melihat barang itu atau orang mau beli barang itu. Itu Pandi. Selebihnya donasi ya, Pak ya. Ya, selebihnya itu pun kalau udah dibuat harga kayak gitu, kalau orang udah jual-jual kayak di Matahari apa gitu, itu keuntungan di atas 100% deh, percaya sama saya. Di atas 100% itu keuntungan. Kalau orang jualan di bawah 70%, bagus nggak usah jualan. Harus di atas 70%. Bagaimana caranya? Itulah pandai-pandai. Kecuali dia udah banyak dapat profit, dia ingin ada sedikit kasih bisa dibilang CSR lah ya kan, kasih sedekah atau misalnya buatnya harganya lebih murah, dia cuma mendapatkan keuntungan 20% atau 10% saja. Jadi kalau kalian ngikutin cara jualannya Nabi, sama kayak orang Cina jualan, murah tapi banyak yang beli tuh. Atau kita jual dengan orang misalnya 1 kilo belinya dengan harga sekian, kita tambahkan setengah kilo dengan harga yang sama 1 kilo. Nah itu cara Nabi jualan biar berkah ya. Pernah dengar itu cerita kisahnya Nurul? Gimana, Pak? Yang tadi saya bilang cara jualan Nabi. Jadi kalau misalnya ada orang beli harga 1.000 dapat sekilo kurma misalnya kan, 10.000 dapat sekilo kurma. Nanti orang itu jualnya dikasih ke pembelinya 1,5 kilo, harganya 10.000. Tapi orang yang beli nggak tahu, sampai rumah kok berat kali ya kan. Itu cara jualan Nabi. Oke, gimana Pandi? Ada lagi? Sudah. Oke,
Oke. Link absen sudah saya kirim ke kolom chat, silakan diisi. Seperti biasa, rangkumannya juga silakan diisi pertemuan pada hari ini. Jangan cuma tulis 2 kata, 3 kata, 4 kata, bisa tulis 1 paragraf. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan dibuka kameranya, saya mau screenshot dulu. Pak, saya ini gimana Pak? Nggak bisa terbuka kameranya Pak. Udah nggak apa, gitu aja. Farida, LD, Pramudia. Kok sedikit kali hari ini yang masuk cuma 13 orang. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri nih. Oke lah kalau begitu. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Untuk minggu depan, seperti biasa akan saya share link Zoom-nya dan saya share link download bahannya. Jika ada yang ingin dipertanyakan di luar kuliah hari ini, silakan. Jangan lupa isi absen. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.